Pemirsa, ke kabar lain, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa di balik kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa dirinya ada sebuah agenda politik yang besar dan juga ada tokoh besar. Karena informasi ataupun kasus ini sudah bergulir sekitar 4 tahun lamanya dan terus diarahkan ke yang bersangkutan. Dan pemirsa, untuk membahas ini kami sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber. Apakah betul ada sebuah agenda politik yang besar dan ada tokoh politik yang besar pula di balik kasus ijazah palsu Joko Widodo ini? Kami saat ini sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Mungkin kalau Anda bergabung tadi dari awal ya Anda sudah bisa melihat dari kejauhan siapa saja menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Saat ini bersama kita sudah ada Bang Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Apa kabar? Saya di sini paling kecil. Kenapa? Ada yang paling besar nanti. Paling besar. Nanti jangan gitu. Nggak boleh gitu dong. Badannya besar kan gitu. Kalau saya paling kecil aja deh. Ini bukan body shaming ya Bang ya? Enggak. Oke, udah nanti dulu kita fokus dulu. Baru pembukaan Mas Roy udah nyindir-menyindir. Kemudian juga sudah ada Pak Bonatua. Selamat malam Pak Bonatua, pengamat dan juga pelaku kebijakan publik. Selamat malam. Dan juga sudah ada di sini Bang Bestari Barus dari PSI. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam, saya hadir tidak untuk menutupi apa yang sedang saya rasakan. Wah, nanti diungkapkan apa yang dirasakan. Semoga bukan hanya apa yang dirasakan, tapi apa yang diketahui juga ya, biar publik tahu. Harus itu. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Faisal Assegaf. Selamat malam Bang. Malam. Malam. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Baik. Nah, pertama saya menuju dulu nih ke Mas Roy Suryo. Ya. Siapa sebetulnya tokoh besar? Apakah Anda didorong oleh tokoh besar? Bagaimana merespon soal statement disampaikan oleh Pak Joko Widodo Lucu aja tadi? ya, jadi wawancara sepanjang 1 jam 10 menit, 1 jam 1 menit dan 10 detik itu. Beliau dengan detail menyampaikan itu pada menit ke-45 lewat 17 detik. Ya gitu, kalau kita amati itu cerita soal isu 4 tahunan, kemudian dorong-dorong pengadilan. Itu kan sebenarnya pada bagian kedua dari wawancara itu, ya kan ada beberapa segmen, tapi awalnya kan bicara soal AI, ya gitu, AI apa, meskipun AI-nya itu hafalan semua ya, ngomong soal AI, coding, algoritma, machine learning, lanjut lagi itu kayak anaknya dah itu, pokoknya ngomongnya hafalan semua. Tapi gini, saya akan jawab gini, tolong kalau memang tahu, ya jangan kemudian membuat masyarakat terbelah, itu loh. Karena apa? Karena kan dikatakan udah tahu, udah bisa ditebak gitu. Ya sebutin aja gitu. Ini kata-kata ini so simple, kayak ijazah, tunjukin aja gitu loh. Kalau tokoh besar, sebutin aja siapa. Jadi kan kita tenang, tidak usah menuduh-nuduh siapa. Karena kalau dikatakan politik, repot nanti Pak Bonatua juga dicari-cari nanti di belakangnya politiknya siapa gitu. Padahal kan kita di balik Mas Roy juga nggak ada tokoh besar tersebut, nggak ada. Saya biasanya adanya wayang, tapi kali ini nggak ada wayang. Nggak bawa wayang, nggak tahu saya malam ini bawa apa lagi. Nggak ada yang besar-besar lah sekarang. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau menuju ke Bang Bestari. Bang Bestari, menurut beliau nggak ada tokoh besar di balik kasus ijazah palsu yang terus bergulir selama 4 tahun ini dihembuskan. Tapi Pak Jokowi dalam sebuah wawancara di sebuah media menyebutkan bahwa ada sebuah agenda politik besar dan ada tokoh politik di sana. Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tentu patut menjadi perenungan bagi semua. Dan sungguh sangat miris ketika kita dengar Pak Jokowi ngomong seperti itu, Mas Roy ini merasa itu ditujukan kepadanya gitu. Dah, terlalu kecil itu. Kalau ditujukan ini kepada Roy Suryo CS. Bukan. Nah, nanti dulu. Nanti gantian. Silakan Bang Bestari. Paling kecil, yang paling besar badannya beliau. Mas, kita nggak bicara soal body di sini. Kita bicara soal gagasan. Silakan Bang Bestari. Jadi alangkah kecilnya kemudian apa yang ada di kepala kita seandainya kemudian kita semua mengarahkan bahwa omongan itu ditujukan kepada Roy Suryo CS. Kan begitu? Bener nggak? Bener dong? Enggak. Terlalu kecil dong? Atau Anda merasa terlalu besar? Bukan juga. Ya udah, saya lanjut ya. Nanti dulu lah. Tunggulah dulu, sabar dulu. Ini baru pembukaan. Silakan. Mes kan? Aduh. Lanjut. Gantian Bang. Tadi Gantian. ada perkataan semakin menyedihkan lagi bagi saya. Kalau memang iya, milih politik, tunjukkan dong. Mas Roy Suryo, Kanjeng Raden, Multimedia Telematika. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Satu gelar yang terhormat loh dari Keraton Jogja itu.
kok berpikir bahwa harus ditunjukkan gitu. Iya. Sampean ini pernah jadi menteri loh, ya, di eranya Pak SBY. Demokrat berarti. Loh iya, dulu saya memang di Demokrat. Ya udah Nggak tenang. pernah ditutupi. Saya lagi nggak menuduh, saya hanya mengungkap fakta kecil saja. Bisa dituduh kalau saya terus terang kok. Gantian dulu. Oke, lanjut. Bagaimana kemudian? Di situ mengatakan buktikan dong. Loh, ini kayak bukan orang politik. Mana mungkin kemudian kita menyatakan karena sudah terbukti inilah dia, Mas. Politik itu baunya bisa dirasakan, tapi dia tidak nyata bentuknya. Ini yang saya Sebentar nggak setuju. Ini yang saya nggak setuju. Nanti dulu pertanyaannya begini. Ini hostnya siapa sampean ini narasumber merangkap host atau bagaimana? Nanti dulu. Gini, kalau ditunjukkan nanti kayak ijazah ditunjukkan pun beliau sendiri mengatakan ditunjukkan pun belum tentu selesai ini. Oh iya, karena palsu. Ya tunggu dulu dong. Ya, mungkin gini langsung menuju ke pertanyaan saya ini belum kejawab dari tadi begitu banyak mukomadimahnya. Sebenarnya publik ingin tahu siapa kemudian tokoh orang besarnya dan apa agenda politik yang melatar belakangi hal tersebut. Pak Joko Widodo mengatakan hal tersebut. Gampang, udah terang benderang. Nanti terang benderangnya mungkin dijelaskan lebih lanjut lagi Ada tapi usai jeda berikutnya. Itu. Udah bisa jadi co-host nih narsum aku ya. Bestari lagi, Bang Bestari. Dari tadi tuh saya nanya belum terjawab. Apa agenda politiknya dan apa kemudian siapa pula tokoh besarnya yang Bestari ketahui? Ya sangat sederhana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, patron kami di PSI, bahwa adanya keinginan ini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, gitu loh. Ya, tapi jangan dulu dianggap bahwa ini semuanya, wahai masyarakat, ini nggak tujuannya ke Pak Roy Suryo CS loh. Itu hanya bagian kecil daripada agenda besar politik yang sedang dimainkan oleh para pihak. Yang ingin kemudian melihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bisa dipecah. Ya, bisa dipecah, kemudian kemenangan 58% itu bisa terbelah dua. Yang memudahkan bagi orang-orang yang sangat menginginkan kembalinya kekuasaan itu untuk bisa menang pada 2029. Itu gampang betul ngebacanya. Orang-orang yang menginginkan kembalinya kekuasaan itu pada tahun 2029. Artinya orang yang pernah punya kekuasaan sebelumnya. Apakah demikian Pak Bonatua dapat informasinya sebelum kita bicara soal persidangan kemarin? No comment lah. No comment itu bisa diartikan banyak loh, gimana? Ya, kalau saya sih selaku peneliti independen ya, terlepas dari apa entitas saya yang lain, di sini kan saya diundang sebagai ahli kebijakan publik, dokter kebijakan publik itu spesialisasi saya. Jadi memang yang saya teliti itu adalah ijazah dari pejabat publik yang kebetulan pejabat publik yang terpilih karena politik. Jadi jangan jadi baper juga kalau bicara politiknya. Ya kan? Jadi kebetulan selama karena ijazah aslinya nggak keluar-keluar. Ini palsu lagi nih. Nah, saya kan teliti nih. Saya minta dokumen ke semua 8 kementerian lembaga untuk meminta yang namanya dokumen fotokopi terlegalisir. Seperti ini. Akhirnya misteri selama ini kan nggak tahu ijazahnya bagaimana bentuknya. Yang ada itu kan yang begini, yang belakangan diakui, tidak diakui juga ini asli. Nah begitu ketemu aslinya yang resmi dari KPU, terkuak bahwa ini sama. Yang diteliti beliau ini ternyata sama dengan aslinya. Nah jadi menarik juga. Akhirnya saya ngerempet juga ke saya dituduh berpolitik. Ya enggak, karena memang yang saya teliti adalah pejabat yang dipilih karena politik. Bukan pejabat eselon 1, 2, 3, meskipun tanda kutip eselon 1, 2 juga udah berbau politik kan. Tapi saya confirm bahwa yang saya pilih adalah apa mungkin motif yang mendorong Pak Bonatua ingin meneliti soal ijazah ini? Pastinya karena ada permasalahan di publik. Jadi permasalahan ini kan nggak tiba-tiba muncul ya. Sejak 2000 zamannya tahun yang lalu ya, Bambang Tri dan Sugih Nur di penjara, tiba-tiba juga disambut dengan tim TPUA, ditambah lagi akhirnya muncul kaum intelektual RRT. Nah, saya juga selaku intelektual jadi tertarik. Loh, ada apa? Kena giliran Pak Roy Suryo, Bang Rismon sama Dr. Tipa mulai masuk metodologi ilmiah.
ini memancing saya datang juga. Akhirnya untuk meneliti secara Ilmiah. kebijakan publik, pendekatan ilmu kebijakan publik. Makanya yang saya teliti itu adalah semasa beliau sejak dari wali kota Solo, 2005. gubernur DKI dan presiden. Karena yang saya minta itu adalah dokumen-dokumen publik seperti ini, Mbak. Ini dokumen publik yang saat ini kita lagi sengketa ini di KIP untuk membuka yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Jadi ya jangan pula pejabat publik merasa dia private. Sejak dia mendaftarkan diri jadi pejabat publik, banyak hak-hak private-nya yang hilang. Yang ditutupi kayak gini nih, yang ditutupi. Oke. Nah, ini ditutup semua. Nah, seperti ini. Fotokopi ya. Iya, jadi kita ada 9 item yang kita minta di KIP untuk dibukakan. Karena Dan itu KIP nggak mau ngasih ya katanya ketika melakukan mediasi itu 9 item itu mau dibuka nggak semuanya? Bukan, KIP itu memutuskan apakah badan publik itu berhak menutup atau tidak. Dalam sidang kemarin ketika mediasi kan, begitu kan, itu kan ada disampaikan ada 9 item yang ingin dibuka. Ya. Tapi katanya cuma 3, apa aja 9 item yang ini ingin menarik. disampaikan? Jadi karena saya memang mengawali ini KIP, saya yang memulainya ya. Jadi itu waktu itu kita mediasi, KPU bernego ke saya, boleh Pak dikasih 9-nya, tapi Bapak aja yang ngelihat. Saya aja yang melihat. Terakhir karena saya merasa saya minta karena undang-undang keterbukaan proses publik, saya nggak mau dong di depan teman-teman. Saya bilang gini aja, kasih buka 3 saja tapi di depan publik, yaitu tanda tangan ini. 1, 2, 3. Nggak mau juga, nggak mau juga. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Bang Faisal, bagaimana melihat soal polemik ini? Ada soal dari 9 diminta 3 aja dibuka tapi juga nggak dikasih, itu satu poin. Tapi balik lagi mungkin yang pertama kali harus dijawab adalah soal statement Pak Joko Widodo yang menjadi landasan tema kita malam hari ini bahwa ada sebuah agenda politik yang besar dan juga ada tokoh politik di sana. Menurut Bang Faisal bagaimana? Ya kalau judul ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik. Minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU,
arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan, Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau baca undang-undang politik, ini betul. Kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Nah, jadi aktor-aktor ini saling terlibat di dalam klik dan intrik politik. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan, saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Karena dia menyaksikan sejak wali kota, 1 kali gubernur dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu Presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Ini asli, ini palsu. Bang, sebentar saya rangkum dulu nih logikanya begini. Saya nggak mau kalau masuk ke hukum. Karena kita akan melihat alurnya. Kita melihat dari sudut pandang politiknya begitu. Hukum biarkanlah proses hukum berjalan di aparat berwajib. Tapi begini, apakah mungkin bisa dikatakan Mas Roy Suryo CS ini membawa ijazah palsu, kasus ijazah palsu memang ini, dugaan ijazah palsu, dugaan ya Bang ya? Saya tidak mengatakan ijazah palsu, tapi saya sering mengatakan dugaan karena ini proses hukum masih berlanjut. Apakah Mas Roy membawa kasus dugaan ijazah palsu ini menurut Abang berdiri tunggal, kemudian ditambah lagi ketika ada kasus ini dugaan ijazah palsu ini ada aktor-aktor yang menunggangi. Apakah logikanya seperti itu atau mungkin Abang menduga bahwa Mas Roy Suryo ini seperti yang dituduhkan orang ada yang menunggangi di belakangnya? Saya harus berada pada posisi yang jujur apa adanya. Suara Bang Roy dan kawan-kawan itu murni. Murni suaranya kita dan tidak boleh dijerat oleh hukum. Tidak boleh dijerat oleh hukum. Tapi dalam perjalanan ini kemudian ada panggung kan yang begitu terbuka luas, ditunggangi oleh maksud kepentingan elektoral. Ada upaya untuk menyembunyikan arsip. Oleh sebab itu dalam berbagai di panggung belakang, saya banyak memberi masukan ke Mas Roy, ke kawan-kawan, Anda tidak bisa masuk penjara. Kalau Anda masuk penjara, Ibu Megawati juga harus masuk penjara. Kenapa? Karena asal muasal, ini ada pada 2 orang, pemiliknya adalah Jokowi, dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara. Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Dalam konteks pemahaman saya demikian, kalau itu palsu. Tapi kalau itu asli, saya pernah bertanya kepada Pak Said Didu, seandainya ijazah ini asli, apa sikap Anda?
rekamannya masih ada, Ya. 4 bulan lalu. Dia mengatakan ya sudah, kalau itu asli kami mohon maaf. Tapi kalau itu palsu, kami juga siap mohon Memungkinkan maaf. tidak secara hukum ataupun secara legalitas Mas Roy Suryo kan selama ini hanya meminta mengkolek data ijazah tersebut dari KPU begitu ya. Ya. Apakah pernah mungkin seperti yang disampaikan Bang Faisal tadi ya, kenapa nggak minta ke PDIP aja? Karena PDIP pasti juga punya data Asli. tersebut yang diharapkan begitu yang asli. Pernah nggak itu dilakukan? Gini. Gini, nanti kita iklan dulu, kami Oke, kembali silakan. sesaat Biar- lagi. biar- Menuju ke Mas Roy Suryo. Ya. Mas Roy Suryo ada upaya nggak sih misalkan minta mungkin ke PDIP, kasih dong ijazah yang asli karena PDIP mungkin punya arsip itu. Kenapa cuma ke KPUD aja atau ke KPU aja? Gini, saya akan jawab secara detail ya. Terima kasih untuk Bang Faisal Asegaf yang telah Cuman Bang Faisal menceritakan. aja, saya enggak. Pak Bestari juga terima kasih lah. Nanti ada gini, saya tidak boleh atau bahkan lebih tidak berhak lagi kalau kemudian mewakili partai-partai yang tadi sudah disebut, ya Demokrat ataupun apalagi PDIP. Meskipun Kan saya nggak mewakili, meminta. Betul. Meskipun saya memang pernah, saya orang yang tipe bukan orang yang suka mengkhianati dulu di partai itu, kemudian saya menuduh partai enggak. Bahwa hubungan saya tetap sangat baik dengan beberapa tokoh, ya. Tapi hubungan sangat baik itu hubungan personal, bukan hubungan secara kepartaian. Dan saya mengawali ini adalah pure science. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak harus dikait-kaitkan dengan politik. Justru inilah makanya saya menjadi kaget. Kok iya kemarin itu ya Jokowi lagi-lagi mengkaitkan lagi dengan politik. Gitu loh. Orang rakyat sudah tahu kalau ini misalnya harus secara pure, kemudian ditarik-tarik lagi ke politik. Dialah yang justru mengkait-kaitkan ke politik. Gitu loh. Kalau tadi ditanyakan, apakah nggak pernah dulu? Sebenarnya kalau kita lihat, ketika perjalanan ya, kemudian sampai waktu itu ada cerita Pasar Pramuka. Ya, waktu itu kan ada juga tokoh-tokoh dari partai yang disebut-sebut kan. PDIP. Yang kemudian ya, tapi kan saya nggak pernah terjebak masuk ke situ, Ya. karena saya ingin ini adalah pure science. Bahwa kemudian sempat ada tokoh, ini kader lah, bukan tokoh, belum tokoh dia, ya terlalu kecil ini disebut tokoh ya, yaitu juniornya Pak Bestari ya, itu namanya Dian Sandi Utama. Kalau ini jelas, ini partai. Agak di-up mungkin Mas, Ya. biar kelihatan namanya kameramen kita. Oke, silakan. Nah, Biar kelihatan nama akunnya. Gini. Enggak, Mas Roy Nah, Suryo tetap aja di posisi itu. Ya gini, Oke, lanjut ya. Mas. Jadi artinya adalah dialah justru yang kemudian membawa, karena kalau kemudian ini misalnya pakai proxy mungkin lebih halus. Jangan kemudian dia masih sebagai kader partai kemudian malah upload Partai ini. Mungkin apa agak itu, Mas? diturunin, Ini biar bisa partai turun dulu. Nah, PSI. gini. Ya, Nah, makanya ini saya ada bilang juniornya Pak Bestari Barus ya. Jadi artinya apa? Dia justru malah membawa ini dia pikiran orang kemudian masuk ke sana. Nyender. Jadi dan saya tidak pernah kemudian harus menyerang-nyerang ini meskipun Oke, biar kelihatan iya nama tuh kelihatan akunnya. namanya ya. Nah, gitu. Dan kemudian apa? Bahwa kemudian kalau ada yang besar, mungkin memang besar. Logonya yang besar kayak gajah. Ya, gak punya ijazah gitu gajah itu. Meskipun gajahnya gajah kecil. Gajah kecil Oke, lanjut, Mas. Kita berbelalai nggak panjang. ejek-ejekan. Ya. Kita nggak Kalau ejek-ejekan kalau di sini. kalau berbelalai pendek Pak Buna itu Buna tuh gajah kecil berbelalai panjang kalau di Bobo ya. Nah, artinya gini. Saya mungkin akan mengusulkan saja ya kalau mau fair, Garuda TV undang jubirnya Demokrat. Undang jubirnya PDIP untuk menyampaikan. Saya lagi sekali coba lagi mengkontak sekali ya, lagi. saya sekali lagi tidak berhak ya untuk mewakili Demokrat. Bahwa tadi disebut Demokrat, kalau menurut saya ya semuanya tokoh-tokoh tadi disebut ya kalau menurut saya tetap troublemaker atau kuncinya di Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Itu aja. Barack Obama sudah jelas ketika ditanyakan birth certificate-nya, dia tunjukkan. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Ya, Pak Arsul Sani, Hakim MK, ditanyakan ijazahnya, langsung ditunjukkan ijazahnya dan kemudian persoalannya selesai dengan sendirinya. Oke. Gibran mengatakan saya sudah tunjukkan di saya itu wawancara di TV yang lain. Memang nggak selesai karena dia nggak nyambung. Memang dari dulu mah nggak pernah nyambung dia. Oke, ya gitu. benar. Ditanyakan apa, jawabannya apa. Ditanyakan ijazah SMA dan dia nggak punya ijazah SMA. Dalam negeri, luar negeri nggak punya. Itu clear betul. Ya, itu sudah jelas penyataraannya. Ya, kayak saya pegang itu dan ini sedang mau kita gugat. Ya, bahkan rinciannya di kebalik. Rinciannya di setnek aja kebalik-balik pendidikannya. Yang dijawab ijazah perguruan tinggi. Yang perguruan tinggi itu ranking ke-46 dari 55. Ini kebalik-balik. Masa di sini UTS Insert yang itu sebenarnya adalah pathway atau ini adalah matrikulasi. Kok ditaruh seolah-olah S2? Itu. Tapi sekali lagi begini. Oke. Saya menghormati pendapatnya Bang Faisal. Saya menghormati pendapatnya yang masih di partai kan.
Tapi sekali lagi, saya memang tidak mau dikait-kaitkan dengan partai. Oke. Karena ini adalah pure, murni science. Meskipun saya memang pernah, 5 tahun yang lalu saya masih ada di partai itu. Tapi saya sudah mengundurkan diri secara resmi. Dan saya mengundurkan secara terhormat, pakai surat. Dan saya kira itu contoh, kalau orang mau mundur dari partai, ya mundur baik-baik. Gitu. Kemudian, apakah harus kita melawan? Misalnya saya harus melawan Pak SBY, saya harus melawan Bu Mega. Enggak. Saya baik-baik dengan mereka. Gitu loh. Kalau nggak meminta melawan, tapi Mas Faisal Saya apa? Baik-baik. baik. Memang hubungan personal harus baik. Iya. Boleh. Oke, Oh, gimana? kita dengar kok. Bisa saya luruskan sedikit? Gimana? Gua dulu dong. Iya. Gimana? Silakan. Bang Bestari. Ini justru kelihatan Gantian. kerdilnya orang berpikir secara politik. Oke. Kalau kemudian apa? Kalau benar hubungan baik personal itu harus dikaitkan Oke. politik. Nggak Aduh. ada orang Oke, kita kita belum ngomong. fokus. Udah saya jawab aja. Gini, Tebak aja. sebelum melebar lagi, ini kan selalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Pak Joko Widodo nggak tunjukkan aja Itu, udah. ijazah aslinya? Menurut Bang Roy Suryo, Iya. kenapa nggak ditunjukin aja Bang Bestari? Childish betul dia. Yang menuduh. Kenapa harus ditunjukkan? Supaya nggak menjadi sebuah Loh, pertanyaan kok dari mau publik. menyenangkan satu orang? Enggak, itu amanat undang-undang, Bang. Oh, kapan? Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sudah ditunjukkan kepada petugas yang memang saya tidak ingin masuk lagi ke sana karena itu bagi Tanya saya rakyat deh. Gantian. sudah. Ya deh. Di dalam kita kan ini topiknya adalah membahas Klasik politik. Tadi kemarin itu salah satu TV mengadakan wawancara Ya. eksklusif. Agenda Di situ politik. sudah disampaikan, saya akan tunjukkan SD, SMP, SMA, Kapan? S1 pengadilan. Loh, gini, kenapa mesti kemudian kita itu, inilah yang saya katakan tadi bahwa tanpa disadari Roy Suryo CS sudah masuk dalam framing daripada gerakan politik yang dibangun untuk merusak hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nggak ada hubungannya, nggak usah. Itu Nggak usah 4 rusak tahun, sendiri kan. Mbak, 4 tahun itu bukan kecil effort yang dibutuhkan. Kuat terus, Abang mau walaupun bilang- tadi dikatakan ini sudah agak kurus sedikit. Apakah karena tekanan atau memang ada Enggak lah. olahraga? Memang diet kita olahraga Diet supaya ketat, fit kan. Iya. berlatih untuk diet. Oke. Nah, jadi sabar saja, tunggu saja. Nanti uji bersama-sama. Termasuk saya ingin menguji ijazah Pak Jokowi di tempat yang benar. Bukan demi kepuasan sepihak Mas Suryo dan Ayolah. Kanjeng Raden Tumenggung ini. Tidak, gitu. Nah, dan satu lagi Mas, camkan dalam hati ini sebagai teman. Anda hanya bagian remah kecil. Lah, kebalik nih kata-kata Ya, teman saya kan Anda dibalik. kecil, kan Anda Enggak kecil. lah, Sebentar dulu dong. remah-remah itu partai PSI itu Sebentar tadi. dulu. Anda hanya sebagian remah kecil daripada gerakan politik, operasi politik yang sedang dibangun. Enggak. Jadi nggak usah bangga-bangga amat gitu Bukan, berhadapan. saya tidak merasa bagian dari organisasi Anda, atau politik. gini Ya. loh, ketika satu operasi terjadi, Mas, bahkan Anda sendiri tidak tahu Anda sedang dioperasi. Jangan Anda pikir bahwa Anda tahu semua, gitu loh. Tahu saya. Ya, udahlah, Anda tidak tahu semua. Bagaimana Enggak dengan lah. Nggak bisa menilai Itu, saya lah, Ini salah kan lah. soal ijazah Pak. Saya PSI. pokoknya berketetapan kita Roy melihat. Suryo dinilai PSI. Aduh, kecil banget PSI itu. Oh, yang gede mana nih? Kita nggak bicara Demokrat. soal Enggak usah. Enggak ada. Saya juga nggak perlu nyebut Demokrat atau apa. Aduh. Enggak ada. Yang gede itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang lurus saja, jangan ditekuk-tekuk begitu. Makanya, kalau dengar suara begitu. makanya nggak usah kemudian orang itu Anda berpikir secara politik. berpikir bahwa Anda besar. Orang Ini politik tuh- salah. orang politik tuh Dalam orangnya gini. operasi politik A di balik bilang B, isu ijazah B ini, bilang C, Anda B hanya bilang D. proksi kecil, Mas. Oke, Percaya baik. saya deh. Tenang dulu, Anda tenang dulu. Saya nggak proksi percaya kecil apalagi saja. apalagi tokoh yang diagung-agung itu nggak pernah bisa dipercaya. Sudahlah, Oke. Anda Jokowi nggak bisa proksi dipercaya, nggak usah. Nggak usah. Mana Kalau menunjukkan cuma ijazahnya Mas bohong. Roy Suryo yang nggak percaya dia, Ya. saya kira amin kata orang Oke, semua. oke, nggak apa-apa. Nah, tapi yakinlah bahwa Anda hanya bagian terkecil, remah terkecil Nggak apa-apa. dari operasi politik di balik isu ijazah. Lebih baik saya Tapi kalau soal menjadi operasi- kecil daripada ada Sebentar, orang seolah-olah sebentar, jadi gini. besar. Kita Nanti fokus. Itu waham kebesaran itu. Malam hari ini kita bukan bicara soal remah-remahkah Iya. PSI, remah-remahkah Roy Suryo, tapi Nggak lihat ada. judul kita. Nggak apa-apa, saya diremah-remahkan, nggak apa-apa. Itu dia, ada operasi Oke, politik. itu judulnya. Ini Tapi siapa abang sekarang yakin. nih?
Ya, saya Siapa sana belum. apa sini? Aku Ya. mau ke abang dulu bentar, gini bang. Udah, saya Operasi dulu. politik, gantian dulu. Ya. Operasi politik, apakah abang sepakat? Operasi politik sekali lagi dari PSI, apakah sepakat memang operasi politik itu dilakukan oleh dua pihak yang disebutkan oleh Bang Faisal tadi? Politik tidak akan terang benderang terlihat, dia Tidak. dirasakan. Abang merasakan itu? Oh sangat, waduh, bahkan anggota DPR aktif pun tidak lagi seakan-akan tidak dapat dikontrol oleh partainya untuk menyindir, menuduh-nuduh. Abang ngerasa bahwa Sudahlah. Ini saya nggak sepakat. satu lagi, bentar, bentar, Sama satu aja lagi. sama mengajarkan politik kalau itu Mas tukang Roy bohong. Suryo ini hanya bagian terkecil dari Oke, operasi. ada. Tidak apa-apa. Ini bang, tapi harus kita Tidak ketahui. apa-apa. Lebih Sebentar, baik gantian, orang Bang. besar tapi tetap merasa kecil Oke, daripada orang gantian. kecil Ini merasa mungkin besar. besar. Kayak Ya. gajah-gajahan ini. Tidak mungkin you Bentar, besar. bentar, Gajah. dengar dulu. Begini, Nggak punya yang ijazah. bicara soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini bukan Mas Roy Suryo saja, tapi Oleh ada karena dari itu beberapa Indonesia. pelaku Ya, kebijakan oke. politik. Salah satunya Pak Bonatua. Oke. Bang Bestari juga menganggap bahwa Pak Bonatua ini dimanfaatkan untuk sebuah Saya tujuan politik. menganggap bahwa ini adalah bagian Ngaco kan kecil daripada operasi politik yang Sok sangat tahu dia. sudah. Ya, nganggap-nganggap Kalau ya. menuduh Aduh. ini palsu, ini udah jelas kok. Bang. Barang siapa menuduh palsu, buktikan. Bisa Oke. tanggapin. Tuh, Oke, Jokowi juga menuduh ada partai besar. Buktikan Saya Jokowi. mau ke Bang Bonatua. Nanti Dia dapat buktikan. dirasakan. Buktikan. Kalau enggak bohong aja dia. Ini, Aduh bohong lah. Itu orang bohong itu Operasi udah politik sering. itu bukan untuk memuaskan Roy Suryo. Enggak, saya enggak perlu Tidak. dipuaskan. Terlalu kecil itu. Bukan berapa. Oke. Saya deh terlalu Saya nggak kecil. apa-apa. Tapi paling Daripada tidak orang hari kecil ini yang merasa besar. semua sudah Bohong mengetahui kebesaran. bahwa ada operasi politik dan Mas Roy Suryo itu mohon maaf Ya. kita kawan Ya. Anda digunakan sebagai Ya. proksi kecil. Bagaimana dengan Pak Saya kira itu. Bonatua? Abang juga ngerasa Pak Bonatua ini Jangan adu-adu kita. Silakan aja berpendapat. Kami berpendapat Pak Jokowi sudah menyampaikan secara lugas tegas saya akan tunjukkan. Lugas Tunggu tunjukkan. aja. Tapi gini Bang, Tunjukkan kita juga partainya nggak kalau bisa berani. menutup Tunggu mata. saja Nggak proses berani ini dia, sampai bohong di aja dia. pengadilan dan semua akan ditunjukkan. Ya, Beres. ini satu lagi salah. Sebentar, saya mau Pengadilannya bukan soal penunjukan ijazah. Jadi rakyat itu mau ditipu, nanti dia diolah-olah dibawa ke pengadilan itu menunjukkan. Pengadilannya itu tentang pasal. Dia punya apa? persoalan Iya, sendiri, Pasal dia tentang bahas fitnah. sendiri, Pasal dia soal jawab fitnah dan sendiri, pencemaran nama baik. dia Oke. sampaikan sendiri kepada publik. Nanti yang mau menunjukkan Jokowi. Makanya gini, Mas. Jangan, itu jaksa yang nunjukin. 4 tahun Anda berkutat di sini Ini sebagai konyol. proksi yang sangat kecil Oke, dari bolak-balik operasi kita besar. ngomongin soal proksi sangat kecil dari pasar besar. Nanti kita akan dengar bagaimana suara di Pak Bonatua dan juga Bang Faisal Assegaf usai jeda berikut. Saya ingin menuju ke Pak Bonatua. Silakan Pak Bonatua tadi ingin menanggapi. Baik, makasih. Jadi pertama kan tadi dipantik Bang Assegaf ke Mbak Tisa ya tentang apa perlu nggak PDIP disuratin. Saya jujur saya sudah mensuratin. Oke. Ya, kenapa badan publik yang menggunakan APBD itu juga harus punya PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Saya sudah suratin sama seperti saya suratin KPU, saya suratin Andri, saya suratin Pemprov DKI sama Pemkot Solo. Bahkan saya juga sudah bersurat ke Bapak Jokowi sendiri pribadi, baik melalui surat langsung, juga saya melalui pengacaranya sama teman-teman. Belum dijawab. Nah, Ada kewajiban lah ya. artinya saya nggak apa-apa, karena memang Tapi beliau kan sudah ada privat. upaya itu Ada ya. kewajiban. Ada upaya dan saya Jelas itu. nanti di penelitian saya kan akan publis ini, terserah publis akan menilai bahwa saya bersurat, saya lengkap nih suratnya. Terus juga saya juga sudah dapat jawaban juga dari PDIP Jawabannya apa? melalui pintu belakang, dia bilang nggak ada barangnya, arsipnya. Karena memang dari aku banyak ngumpulkan surat-surat ini, memang surat-surat dari selama beliau dari wali kota yang pengajunya siapa, bahkan namanya juga saya tahu dari partai PDIP pengajunya siapa, ada namanya masih. Waktu oleh kota dokter Anda satu insinyur itu. Itu kacau lagi tuh. Lanjut nanti Bang, kita fokus dulu. Jadi itu pertama, terus untuk tadi apa bukan menanggapi Bang ya, meluruskan. Jadi selama penelitianku aku sudah menerima surat-surat ini, surat verifikasi KPU. KPU tidak pernah melihat ijazah asli. Tuh. Tidak pernah. Dan itu sudah saya jadikan bukti ke Mahkamah Konstitusi dan juga terungkap di KIP, Komisi Informasi Pusat. Memang ada. Sidangnya tidak pernah ada. Tidak memperlihatkan itu, Anda kemudian simpulkan berarti palsu gitu. Oh, Atau belum, apa? aku ya? tidak. Oke. Lanjut. Biar masyarakat juga dengar. Aku kan dari riset. Bahwa tidak Iya. memperlihatkan itu bukan berarti palsu kan gitu. Bukan Ya, tidak lanjut. melihatkan, tidak ada. Nah, aku Tidak ada, kan? iya kebetulan hipotesisku ijazah itu Emang tidak nggak ada. ada. Hipotesis ya. Ya nggak apa-apa. Artinya gini,
Ada level 3 pengujian ijazah ini menurut rezim KPU, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Karsipan. Rezim pertama adalah verifikasi. Rezim kedua klarifikasi. Ini tidak dilakukan KPU klarifikasi, hanya verifikasi, sifatnya administrasi. Hanya checklist. Sudah legislasi dilegalisasi oleh UGM. Oke. Nah, seperti itu kan? Ada satu lagi yang klarifikasi. Kalau pernyataan UGM bahwa Pak Jokowi lulus dimasukkan juga nggak dalam penelitian itu? Gini Bang, UGM-nya yang mana? risetku kebetulan, nggak lulus. risetku kebetulan itu adalah terkait jabatan publik. Jadi ranksku itu adalah 2005 ke 2002 Nggak sampai sekarang. ditanya UGM-nya. Tapi kan itu juga Tanya juga, aku tanya. Ke siapa? Aku berkirim surat ke Opa. Yang Ke Ibu menjawab Opa. namanya siapa? Rektor langsung. Siapa namanya? Bu Opa. Hah? Ibu Opa, rektor. Ibu Opa apa itu? Nggak tahu saya Opa lupa nama lengkapnya, Tapi dijawab ada. Tahu dong. Tahu. Saya Tapi juga ragu-ragu Mesin AI. menjawabnya. Instansi, gini. Yang jujur mengatakan dia nggak lulus. Jadi Mesin ketika AI itu. dari UGM menyatakan iya lulus sekolah bagus begini begono, itu nggak dipakai sebagai bahan karena nanti akan bertabrakan dengan kepentingan Roy Suryo CS. Nggak ada kepentingan itu. begini memang harus kita akuin bahwa tim Pak Roy ini itu adalah ijazah, beliau berkutat di pada mahasiswa ya, sama-sama UGM kan. Kalau aku di era zaman kebijakan publik ya. Ketika menjadi wali kota, Wali kota sampai presiden, sekarang. oke. Tetapi ketika rektor yang ibu yang perempuan itu siapa namanya itu menyatakan benar ini, itu anda masukkan sebagai salah satu bahan hasil penelitian, enggak ya? Mas pasti dong. Tapi gini Jadi deh, apalagi yang anda ragukan Gini, terhadap Bang. Ini tadi kan belum terangkan yang terakhir nih. Pemikirannya masih kecil banget. Oke, Ini sambungkan ya. lanjut. Mesin AI yang jujur saja mengatakan Oke. dia nggak lulus. langsung saya mau ke Pak Bonatua. Pak Bonatua, gini deh. Gini Pak Bonatua. Iya, kan sudah dua. Iya, udah. Bosnya di Ini sini. motong-motong juga kan. Ini saya dipotong-potong mulu deh ya. Nggak bisa ya. Nanti gini, Gimana? tapi gini Pak Bonatua, Anda bisa sampaikan tidak dari A sampai Z secara rinci dan secara detail singkat apa hasil penelitian Anda tersebut yang berkaitan dengan kebijakan publik dan data apa saja yang kemudian Anda pergunakan untuk meyakinkan riset Anda? Kesimpulan saya, penelitian saya mendapatkan data sampah. Nah, Apa? Data sampah dari Termasuk apa yang disampaikan oleh rektor UGM. Itu tidak urusan Bang. Enggak. Apa urusan? Kenapa nggak ada urusan? Rektor aku tuh nggak nggak tahu sama ya. lingkup. Apakah ada konsekuensi Ini nggak hukum usah motong-motong, mengatakan ya. Itu apa tanya yang beliau. disampaikan? Ntar dulu. Ah. Apa yang disampaikan UGM sebagai institusi negara Anda katakan sampah? Ini ada konsekuensi hukum tidak gitu loh? nggak usah. Sekarang gini, nggak usah Bang. dipotong-potong. Mengatakan Udah. UGM Sampah itu itu sampah. gini, bentar. Aku terangkan. Istilah sampah yang Abang sebutkan tadi itu Apa apa? itu? Sampah secara penelitian ya. Ya, maksudnya Jadi gimana? ada satu lagi yang paling tinggi Sampah levelnya. secara Nanti Bang penelitian atau gimana gantian dulu. Nih dia Ada lagi satu jelasin. lagi level paling tinggi namanya autentikasi. Nah, ada Ini nggak? ini di bawah Undang-Undang Karsipan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Karsipan, pada saat pencalonan ke KPU harus melakukan autentikasi. Itu nggak pernah. Autentikasi ini sesuai dengan peraturan Kepala Andri, dia harus dicek antara fotokopi dengan aslinya, dicek ukurannya, fisiknya, kertasnya, dicek informasinya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Andri. Kenapa? Barangnya tidak pernah dikasih KPU. Barangnya nggak ada. Barang ini jadi ada dua kali nih ya. Pertama, pada saat barang ini dikasih KPU sesuai dengan Undang-Undang Karsipan, ini harus diautentikasi. Berikutnya setelah 5 tahun ini dipegang KPU, ini harus diserahkan ke Andri. Ya. Itu pun tidak Tapi dikasih. kan memang ada Data persyaratan ini KPU. semua udah diserahkan ke Pak Roy Suryo. Enggak, beliau ada pribadi. Enggak, ke aku. Iya. Nanti kalau sidang ini kan harus dibuka. Enggak, ini beda, Bang. Beda. Beda, dua hal yang berbeda. Ini gajah Makanya emang ini gini beda, ya. beda. Punya ijazah tuh emang kayak gini nih. Ini perlu Gajah diketahui, Bang. Ini periodisasinya Aduh. beda. Beliau ini meneliti itu periodisasi Ketika jadi mahasiswa mahasiswa. dari 1980 ke 85. Ya. Ini meneliti Fokusnya ya. ketika Kalau saya jadi 2005 ke sampai sekarang karena Ya. beliau jadi pejabat publik Ya. di Danantara. dua objeknya berbeda, objek penelitiannya berbeda, Tapi objek dilaporkan ini bisa Tapi terotentikasi. berkaitan. Iya, terotentikasi. Begitu ada terotentikasi oleh Undang-Undang Karsipan, maka saya nyambung. Tuh, Pertanyaan saya kan sederhana, ada nggak ijazahnya? nggak ada. Ya nanti kan diperlihatkan di Di pengadilan. pengadilan. Ya, Makanya. Kan gini loh. Anda juga harus bertanya sebetulnya. Ah. Yang Anda mau lihat itu ijazahnya saja atau bahwa dia pernah kuliah dan dinyatakan lulus. Yang mana yang Anda pilih? Aku tidak nanyakan Kan asli. ini Anda pilih dua-duanya harusnya. Tidak. Ya. Kalau dua-duanya Anda harus ke UGM ketemu dengan Ibu
rektor, Bu, betulkah mana datanya? Nggak pernah Anda lakukan punya itu data tidak? dia. Makanya aku bilang Bang, aku Anda lakukan itu tidak? batasanku enggak di situ. Batasanku Objeknya ada berbeda, dalam tapi akan berkaitan satu sama lain. Masa Ya, Bang, ini kan melihat peneliti. otentifikasi dari satu akte otentik itu kepada Andri lah sini. Undang-undang. Ini undang-undang yang bilang kok. Nggak baca undang-undang. Pidana 10 tahun loh Bang. Pidana Bang. 10 tahun kalau nggak Makanya ketika melakukan. Anda mengatakan bahwa apa yang disampaikan UGM rektor itu itu bukan adalah satu-satunya akte badan yang sampah tepat, atau sesuatu yang sampah, Kacau ini. Anda harus bertanggung Oke, jawab Bang loh. Faisal. Sudah, aku lapor, aku bawa ini ke MK. Gantian. Saya mau ke Bang Oke. Faisal dulu. Silakan Bang Faisal. Udah. Nggak baca undang-undang keterbukaan informasi publik sih. Gimana Bang Faisal Apa nggak melihat baca? ini? 2008 kayak gitu. Sudah lah. Gantian Bang, gantian. Silakan Bang Faisal. Saya menyesal karena masuk dalam kultur premanisme ini. Saya nggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang menjadi fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Nah itu. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini. Ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang. Di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat Jalur apa? belakang. Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Oh, enggak lah, enggak perlu. Pada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Nggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Singkat aja nanti. Jadi saya datang ke sini, Mas Suryo. Ya. saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong-dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti. Yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku. Yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Oke. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI,
Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja, duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Suni? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara, Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Oke, nanti. Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh di penjara. Mungkin. Bukan Jokowi yang menentukan. Sebentar. Gantian. Saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul. Kemarahan, dendam politik. Operasi politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral PDIP, dinasti politik untuk Puan, dinasti politik untuk Demokrat, AHY, dinasti politik untuk Gibran juga. Oke, nanti akan ditanggapi usai jeda berikut. Anda nggak usah bantah saya. Sekali ini saya mau bicara. Lanjut lagi, usai jeda. Nggak usah bantah-membantah. Nanti dulu. Nanti aku kasih waktu. Aku nggak terima dibilang preman. Aku dokter capek. Oke, baik Bang. Kita lanjutkan lagi. Tadi Mas Roy Suryo mau menanggapi sebelum saya menuju ke Pak Bonatua. Oke, gini. Jadi sekali lagi, saya dan teman-teman peneliti itu, terutama 3 RRT ini ya, Roy, Rismontiva, itu memang tidak mau ditarik-tarik dalam politik. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan kamu itu kecil, nggak apa-apa. Saya lebih baik menyatakan diri saya orang yang kecil, tapi insya Allah hasilnya besar untuk rakyat Indonesia. Yang membongkar kepalsuan, yang membongkar kemunafikan orang yang sangat tidak negarawan, dan bahkan kemarin ketika wawancara di salah satu TV itu mengatakan sudah tahu. Kalau sudah tahu buktikan. Dan satu lagi yang saya ingin penting sampaikan. Terima kasih Bang Faisal tadi sore. Itu sudah kami lakukan. Bahwa dulu pernah ada buku namanya Jokowi Undercover. Tulis Bang Menteri. Oke, saya tidak akan mengkritik itu. Tapi kami menjawabnya dengan kami menulis buku yang namanya Jokowi's White Paper. Itu 700 halaman. Ilmiah tulisan kami bertiga. Dan semua ada. Bahkan banyak profesor, banyak doktor menyatakan bahwa buku itu adalah pure ilmiah dan sanggup kemudian didiskusikan di kampus-kampus. Dan itu kami lakukan. Bahkan itu baru buku pertama. Nanti ada juga Gibran Black Paper dan lain sebagainya. Jadi artinya buku jawab dengan buku. Ilmiah jawab dengan. Saya setuju diskusi. Bahkan itu sebenarnya kami tawarkan solusi itu. Bahkan misalnya apa? Ada kampus independen. Oke, kita uji. Ya, misalnya ahli telematika pun misalnya ada dari UI, dari ITB, dari mana ahli telematika untuk menguji ijazahnya disebut ijazah Jokowi itu. Yang itu disebut kalau Andi Aswan yang berani berbohong di depan publik, ya, yang dia mengatakan ini ijazahnya asli. Padahal ini jelas gak asli, gak ada watermarknya, gak ada embossnya. Kalau mau lihat ijazah yang asli kayak apa, itu adalah ijazah UGM itu bagus banget. Ada watermark, ada emboss ya. Jadi tidak ijazah yang gundul kayak gini ini. Ini jelas palsu dan dia berani mengatakan di depan salah satu TV ya, itu dengan disaksikan. Nah, ini kalau ijazah asli itu kayak gini. Ada watermark ya, ada emboss. Itu jelas ini yang namanya ijazah asli. Kayak gini. Ada emboss. Oke. Iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan, ini scan asli. Kalau yang sana kurang bagus. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. Enggak ada, dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini. Orang Oke, gini. fotokopi kok. Saya bilang. Jadi Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang memuji. Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke, Pak Bonatua silakan. Loh, ini ke sana lagi bukan ke sini. Enggak, Pak Bonatua dulu Silakan. tadi. Dia jawab. Dokter. Jadi Silakan, Pak begini, Bonatua. Pak. Jadi terus terang ini forum juga jelas bukan forum ilmiah. Ya. Tidak ada doktor, tidak ada profesor, tidak ada penguji, tidak ada presenter di sini. Ini forum bebas. Jadi saya tidak mau berbicara gaya-gaya akademis di sini supaya suasana. Nggak mungkin saya berbicara level. Saya bisa aja tanya beliau tadi. Anda menyimpulkan, nyarankan itu punya tesis apa? Kesimpulan Anda berasal dari analisis mana? Problem apa yang Anda bahas sehingga Anda dapat Anda kesimpulan? tanya, saya mau jawab. Nanti gantian. Ternyata saya dibilang preman. Oh, salah Premanisme. itu. Makanya saya bilang. Suasana. Saya mau clearkan ini ya. Suasana. Ini bukan forum ilmiah. Perdebatan tadi, Mas. Ini bukan forum ilmiah. Mbak, sorry, maaf, pendidikannya apa?
Saya S2. S2. Berarti kan seharusnya Mbak bisa arahkan forumnya ilmiah itu bagaimana? Nah ini dia. Tapi ini bukan sebuah perdebatan di forum ilmiah, Bang ya. Tapi begini, Bang, Abang sebagai dokter, bukan saya bermaksud untuk mendukung A atau mendukung B, tapi Abang sebagai dokter mungkin Abang juga bisa menyampaikan hal-hal yang Abang ketahui tentang forum ilmiah. Tidak semua masyarakat Indonesia mungkin dianggap untuk cetek berpikir. Mungkin Abang bisa sampaikan sedikit bahasa forum ilmiah, tapi dengan bahasa yang cukup sederhana sehingga bisa dipahami oleh masyarakat kita. Tanpa kita membangga-banggakan semua pendidikan ABC. Rasanya tidak bijak. Banyak orang mungkin yang otaknya juga cerdas, tapi tidak semua bisa berkesempatan untuk Maksud sekolah saya tinggi. tadi, Mbak, saya dibilang preman di sini, kan nggak enak dong. Saya kuliah capek-capek dibilang preman. Sebetulnya kita nggak bicara soal mengatakan preman nggak ada. Enggak. Ini saya lurus. Justru malah yang harusnya itu dibilang. bukan. Saya seharusnya yang merasa tersinggung. Saya minta tadi maaf. kok Faisal ngomong preman gitu. Preman. Enggak, kita bukan diskusi Orang bebas. soal bahasa preman deh. Ini juga Preman, tentunya menjadi orang sebuah bebas. perbicaraan. Preman ya, orang bebas ya. Nah, jangan terlalu bebas Aku juga. ngerti, Abang Pak, sebenarnya mau ke arah Bang Ini Suryo. kita tapi kembali itu ke kena. laptop dong. Iya, kita fokus dulu tadi. Saya Kita fokus tenang dulu. aja ya. Silakan Abang tanggapi, Kita tanpa jangan kita ada dulu. unsur baper di sini. Nggak apa-apa. Kita menghargai pendidikan Besar. Abang tentunya. Kita menghargai pendidikan Abang yang S3 yang doktor, tapi mungkin supaya masyarakat juga bisa lebih jelas lagi apa yang ingin Abang sampaikan soal hal yang mungkin bisa ditangkap lebih dengan bahasa yang sederhana Abang katakan tadi dari hasil penelitian Abang. Karena memang ini bukan forum ilmiah dan kita melihatkan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Silakan Bang Bonatua. Jadi dalam penelitian ini, Mbak, saya punya hipotesa. Hipotesa itu dugaan. Ya. Saya belum menyimpulkan. Untuk menguatkan hipotesa saya melakukan serangkaian penelitian. Penelitian saya mencari data. Data saya cari kemana-mana. Oke. Tapi data terkait range-nya adalah pada saat beliau menjadi pejabat publik. Oke, clear di Tidak situ. ada urusan, Kita dapat. iya, saya tidak ada urusan dengan masa sebelum jadi pejabat publik 2005. Tapi begini, yang dipertanyakan juga Bang Faisal tadi, untuk level Abang mengumpulkan data tadi, Abang mencari data ke PDIP di tingkat DPP, DPW atau DPC, karena range-nya luas. Ada ketika Pak Jokowi jadi wali kota, ada ketika Pak Jokowi juga menjadi gubernur DKI Jakarta, ada ketika Pak Jokowi menjadi presiden. KPU. Abang dapat data dari mana? Data dari belakang tadi. Nanti Bang gantian, saya dulu. Silakan Bang Bonatua. Jadi gini, Mbak, di Undang-Undang KIP, setiap badan publik termasuk partai yang memperoleh ini ya dana APBN, dia harus punya namanya PPID. Ya. PPID ini kalau di level DPN itu disebut PPID pejabat pengelola informasi dokumen utama. Di bawahnya ada pelaksana, itu di tingkat DPC, DPD. Kalau kita sesuai dengan Undang-Undang KIP, kita cukup minta di pusat, di PPID utama. Makanya kemarin sidang KIP, KPUD Surakarta bisa dipanggil ke KPU Ini pusat. ngomongin soal PDIP tadi, kan tadi Abang mengatakan dapat data dari PDIP, Sudah tapi bersurat. nggak dijawab, sudah bersurat dari jalur Iya, belakang. iya. Bersuratnya kemana? Ke pusat? Ke email yang terdaftar di KPU. Aduh. Silakan ditanggapi. Bang. Gini. Saya Pak Dokter, Anda peneliti. Apakah menjadi satu hal yang biasa dan wajar tadi ketika Anda menyitir bahwa belum selesai ini barang, tapi Anda sudah publish, itu biasa nggak? Biasa, walking paper Biasa. namanya. Walking paper namanya. Boleh. Sepanjang Boleh. kita sebut itu hipotesa. Bagaimana kemudian tanggung jawab moral Anda ketika apa yang Anda teliti itu sangat berpihak kepada sesuatu Ya enggak, itu yang faktanya mengakibatkan begitu. kerusakan Nah, pada bagus tuh. publik. Nah, bagus. Iya. Itu loh. Itu tadi yang mungkin yang saya tangkap, sehingga gini, kita yang ada di ruangan ini saja belum tentu pendidikannya setinggi Anda yang luar biasa, yang capek Anda untuk mendapatkan Tapi itu. saya nggak preman ya. Ya, Tadi kan itu saya di panti penting. abang itu. Masalah preman itu kembali kepada Anda. Nggak, singgung S3 saya kalau nggak di panti. Iya, tunggulah dulu, aduh. Bang, kita Jadi, kembali ke fokus ke topik soal Ya. adakah operasi politik di balik ijazah ini saya Pak mau Jokowi. tanggapi Kita boleh. menghargai Saya kasih pendidikan yang dimiliki Gini, oleh masing-masing saya cukup aja sampai di situ. jembatani ya. Tunggu, sabar dulu Bang, Masih ada. silakan, masih ada. Ada Ya yang udahlah, disampaikan ini lagi? dulu Udah. aja. Oke, silakan Bang Faisal. Saya mau menjembatani saja. Kalau Bang Bestari di posisi yang membela Pak Jokowi tidak akan bisa objektif. Ya. Kemudian kalau Bang Surya juga di posisi yang memang pernah disakiti oleh sebuah rangkaian. Enggak ada. Kita gantian Bang, gantian. Dengerin dulu. Enggak ada. Enggak ada. Nanti Ada apa dikasih enggak? hak jawabnya Nggak ada. Bang. Jujurlah, Jujur. jujur masuk surga loh. Iya, Bang, nanti amin. dulu, aku moderatornya loh di sini. Silakan Bang Faisal, dilanjutkan. Barangkali imbas dari problem negara yang menyisihkan rasa ketidakadilan. Tifa, Roy Surya, dan kawan-kawan marah kepada Pak Jokowi itu juga harus diterima. Ya. Dan tampaknya Pak Jokowi itu, kalau saya amati ya,
harus menerima itu. Karena memang kekacauan sistem. Jadi begini Pak peneliti S3 ya. Yang tadi saya ngomong itu bukan soal Anda preman, tidak. Freeman, orang bebas. Dan terlampau bebas. Sehingga objek penelitian itu terlalu luas. Tapi menurut saya dalam tradisi orang-orang berilmu itu, yang disebut penegakan data valid, itu harus ada otoritas. Satu wilayah yang memang mengakomodir pembuktian. Misalnya kampus, atau BRINS, atau LIPI. Saya lihat Anda ini semua, bawa-bawa buku ini nggak beda sama Bambang Tri. Enggak, sebentar dulu. Mas Bambang Tri begitu juga. Wah ini karya ilmiah, ini Jokowi undercover, ini 17 halaman. Menurut saya, nggak penting. Ini 1 halaman saja. Pemiliknya Jokowi, penggunanya PDIP. Anda ketuk pintu Ibu Megawati, tolong bantu anak bangsa, buka arsip. Lalu sinkronkan. Tapi kalau semua ini kan, baik kubu Jokowi maupun kubu Anda, ini berantem soal fotokopi yang sudah beredar luas di publik. Tapi kalau menurut Bang Faisal gini deh, ini kan kita bertanya-tanya, sebenarnya mungkin ada yang berpikir... Saya mau masuk ke poin. Oke, silakan. Kenapa tidak masuk ke jalur itu untuk meminta partai yang mengusung Pak Jokowi bertanggung jawab? Tadi udah via email. Karena isu ini memang mau digoreng. Dan sudah dinyatakan, diprediksi, kalau pengadilan ini digelar, itu bahkan bisa sampai 2030. Kalau menurut Abang... Bambang Tri aja dengar, Bambang Tri pengadilan itu 2 tahun. Kalau ini 700 halaman, setiap halaman itu data ini, itu bisa 4 tahun. Gorengan ini mengantarkan tafsir politik di ruang publik untuk perjalanan elektoral. Maka judul ini judul yang paling objektif, ada operasi politik. Pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Bang, tapi Faisal, pertanyaannya... pernah nggak jujur aja, pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau. Lah ya itu nggak mau baca buku, mau bisa jangan itu. Mas, perspektif. Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau dengar nggak dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya, makanya kenapa saya tidak baca? Sederhana aja, pernah nggak baca? Kenapa saya tidak baca? Dijawab nggak pernah. Kenapa saya tidak baca? Lah ya itu. Pertama, Marah bro. karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain, Saya detail banget. Jangan ngeles begini. Ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh. Saya orang yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa ini yang mau diperjuangkan? Hanya modal fotokopi lewat media Cukup sosial. jawabannya bahwa belum baca. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. Oke. 1 lembar kertas, tapi terlalu banyak propaganda politiknya. Oke, perbincangan masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Indonesia Kita. Saya terakhir ingin menuju ke Bang Bestari sebelum kita di segmen akhir ini. Closing statement dari Anda. Ya, saya kira semakin kesini semakin jelas terang. Saya mengikuti Mas Roy Suryo ini. Karena dia sebetulnya dulu pernah saya lihat sebagai orang yang sangat profesional pada bidang kerjanya. Kan begitu tuh. Namun akhir-akhir ini memang semakin kita beranjak ini ya, perlu legitimasi eksistensi yang membuat kita kadang-kadang lupa bahwa ada kekuatan di balik kekuatan. Sehingga kekuatan Mas Roy Suryo ini sebetulnya sangat kuat. Tetapi dalam situasi sekarang ini saya sangat setuju bahwa ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Tanda tanyanya tolong dihapus saja. Nggak bisa diatur Bang, kita nggak bisa diatur. Ya, kan saran supaya kita ke depan bertanya. Supaya ini menjadi semakin terang benderang di mata masyarakat bahwa memang ada gerakan-gerakan politik yang sedang dibangun yang bahkan kita tidak tahu siapa gitu. Mas Roy Suryo dalam hal ini beranggapan dia pikir dialah yang paling depan, ternyata bukan. Kan begitu tuh. Nah, berikutnya juga ini saya nggak panjang-panjang. Saya mau nanya, saya agak penasaran dengan Bang Faisal Asegaf ini yang pernah menyatakan
Cek itu rekening-rekening mereka semuanya. Itu maksudnya apa gitu loh. Apakah ada sesuatu yang Anda ragukan dari perjuangan-perjuangan yang katanya adalah perjuangan untuk meletakkan kebenaran, atau ada hal lain gitu loh Bang Faisal. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Setelah ini kita bisa berdebat lebih panjang lagi. Oke, baik, boleh. Menarik tuh rekening-rekening. Saya juga ingat tuh tiba-tiba ada statement begitu dari Bang Faisal, cek rekening. Rekening siapa yang mau dicek? Mas Roy Suryo dan teman-teman atau gimana? Ini harus diluruskan. Kebetulan ada Mas Roy. Ya. Jangan soal isu rekening. Ketika saya ngomong soal keinginan saya yang tulus untuk mediasi di luar proses pengadilan, itu saya dihujat sama pendukung-pendukung Mas Roy Suryo. Dan semakin saya yakin bahwa memang ijazah ini tidak dikonstruksikan lewat energi intelektual yang disebut penelitian mendalam, tapi ini harus pertemuan sinergi kemarahan, kebencian yang membabi buta. Dan saya korbannya. Termasuk dengan pertanyaan sahabat saya Bang Bestari soal rekening. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingat ya, mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Ini kita punya data. Maksudnya? Mengarah kemana Bang Oleh Faisal? sebab itu saya sudah menarik diri karena saya lihat kok semua ini mantan pejabat lawan mantan presiden. Dan yang terlibat juga mantan-mantan presiden, mantan-mantan menteri. Ya kan? Oke. Dalam konteks itu barangkali ada satu romantisme kekuasaan yang masih berlanjut. Kalau dulu orang pensiun itu kan hobi pelihara bunga. Sekarang pejabat kita tuh kalau pensiun, uang pensiunnya dipakai untuk saling menghujat, bikin media sosial, baku benci dan satu sama lain. Nah, di tempat ini saya ngomong, tidak bermaksud membuka rekening Mas Roy. Saya bilang sama Mas Andi, saya khawatir kalau penetapan tersangka diikuti pencekalan, kemungkinan akan pemblokiran rekening. Dibaca salah oleh Mas Andi. Mas Andi mengatakan, wah saya setuju. Tapi penting nggak membuka? Iya. Tapi penting nggak membuka rekening itu ijazah palsu untuk menjawab Kalau- apakah ada operasi politik atau tokoh di balik kasus? Kalau saya diminta saya buka, polisi minta, jaksa minta rekening saya buka. Karena kenapa? Kita tahu kalau kita masih di politik, kita harus pisahkan aktivitas bisnis kita, ekonomi kita yang murni ekonomi, dan aktivitas politik. Kalau saya demi Allah, demi baginda Rasul, tidak takut rekening saya dibuka. Oke, Mas Roy Pertama, Suryo. sebentar, Oke. saya bukan mantan pejabat. Ya. Saya bukan komisaris seperti Refli Harun. Saya bukan mantan menteri. Saya bukan mantan panglima TNI. Tetapi kalau kawan-kawan ini, maaf, kan mantan semua pejabat. Tetapi saya mau mengatakan tidak maksud saya untuk menyerang pribadi, enggak. Oke. Saya cuma ulang kalimatnya. Kalau status tersangka dicekal, kemungkinan biasanya kan rekening diblokir. Nah ini dipelintir. Iya. Nah benar itu. Ya, sono tukang pelintir. Oke, Itu baik gini, kalau bicara soal rekening nih, Ya. sebelum menuju ke pertanyaan yang lain, sebelum mungkin gagasan lain ingin Bang Roy Suryo sampaikan, saya mau nanya juga mungkin pertanyaan yang sama. Kalau ada yang minta Mas Roy Suryo buka rekening, seperti Mas Roy Suryo meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, Mas Roy Suryo bersedia? Saya dari dulu sudah terbuka. Kalau nggak percaya ketika jadi pejabat publik, itu ada LHKPN. bisa Bukan. dibuka. Sekarang kan nggak pejabat publik lagi. Kalau Memang, diminta makanya, sekarang. apa haknya untuk buka? Meskipun saya terus terang saja, no problem. Ya, tapi kalau kemudian itu diciragai, Roy Suryo pergi ke Sydney, pergi ke biayanya dari mana ya? Dari kecil saya lahir Cenger, ya memang sudah bisa kemana-mana, gitu loh. Saya orang kecil, tapi memang dari lahir memang sudah bisa kemana-mana. Kok nggak galak kayak tunjukin dong gitu? Iya, Nggak galak nggak apa-apa. gitu ya? Tapi artinya gini, Apa ya? makanya tidak hanya itu, ada seorang yang itu, saya nggak tahu lawyernya namanya siapa ya, lupa namanya agak susah, yang dulu terkenal karena bakpao itu loh. Wah itu juga ngomong, saya dapat sumber A1, ya. Tunjukkan kalau Anda memang benar-benar ngerti ya, sumpah di bawah Alkitab, ya. Ada juga dulu si nyebelin itu, nunjuk, ayo Roy Suryo dapat dana besar, bohir. Saya tantang dia, sumpah di bawah Quran, berani nggak? Saya mohon Mas Surya, kita sahabat ya. Ya. Saya mau satu pertanyaan aja. Ya, Mohon apa? bilang pengacara Anda si Dr. Muhammad Taufik itu menyampaikan permohonan maaf ke saya.
Ya, ya. Dia memfitnah saya dengan Ya, itu nanti. tolonglah Anda bantu saya lah. Urusan Oke, Anda. nanti Oh, di jangan luar- di begitu. luar ini, oke. Jangan Anda menggoreng sahabat Anda sendiri. Kalau Anda tidak Nggak ada yang goreng. keadilan itu harus merata. Ya, Oke. nggak ada. Jangan benci nggak ke ada Jokowi, goreng-gorengan. teman sendiri kamu hajar juga. Oke, Jangan baik. dong. Baik. Orang-orang Itu politik fitnah kita itu. yang sekarang masih di partai ini lah menggoreng-goreng dengan apa? Oh, ini ada ada partai besar, kemudian ada orang besar. Nggak ada. Kalau saya nggak fitnah, Politik, ya. nggak. Kalau saya nggak Bentar, fitnah, jangan dipotong. Bentar. saya udah jelasin tadi. Mega SB terlibat dalam isu ini. Ya, terserah. Saya tanggung Tujuan jawab. Anda terhadap Bu Mega, terhadap Pak SBY, Dan terserah. Mas Roy Ya, kenal baik. baik dengan Pak Loh, SBY kenal dan baik. Saya tidak pernah mengkhianati orang yang Baik. kemudian pernah baik. Tapi sekali lagi yang terakhir gini, saya juga akan bilang gini. Apa yang kami lakukan itu pure science. Makanya itu kami wujudkan dalam buku judulnya Jokowi White Paper. Itu jelas betul. 700 halaman lebih. Dan itu sangat-sangat Tapi ilmiah. begini, Mas Gitu. Suryo. Dan kemudian buku yang lain pun Oh, akan 2000 terbit halaman. dengan Oke, kita menangkap Mas Suryo mengatakan tidak ada orang di balik Mas Suryo. Nggak ada. Tapi Bang Faisal dan juga Bang Bestari Terserah. tadi menanggapi bahwa oke, mungkin kalau Mas Suryo mengatakan nggak ada orang yang menyuruh Mas Suryo untuk bicara dugaan ijazah palsu ini, tapi ada orang yang kemudian memanfaatkan situasi. Bagaimana perasaan Mas Suryo? Bagaimana Mas Suryo menanggapi ini terakhir? Nggak perlu kemudian saya harus Nggak ngerasa berpikir dengan- dimanfaatin? Nggak usah. Dan kalau ada orang memanfaatkan, dia mungkin yang akan berdosa sendiri kalau memanfaatkan saya. Waduh. Ya, gitulah. Saya tidak perlu. Saya kan orang kecil. Gamis. Katanya kan orang kecil. Mau dimanfaatkan apa? Ya saya tetap orang kecil. Lebih baik. Saya lebih baik sebagai orang kecil. Tapi insya Allah sekali lagi, apa yang kami lakukan ini besar untuk Indonesia karena membongkar skandal ijazah palsu yang kemudian pernah digunakan oleh orang ada yang pernah ijazah menggunakan. palsu, ada. Oke, silakan terakhir Itu. Pak Bonatua. Baik, makasih. Jadi kalau memang judulnya tadi sambil di jalan saya lihat ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Pertanyaan saya, emangnya salah kalau ada? Enggak juga. enggak. Tapi Anda mengakui nggak kalau Anda mungkin ada orang yang bilang Anda dianggap bagian dari operasi? Meskipun saya mengatakan bahwa Anda adalah doktor S3, susah payah mendapatkan gelar S3-nya, begitu ya. Kemudian ada orang yang mengatakan hal tersebut dituduhkan kepada Anda jangan-jangan terlibat nih di belakangnya, ada yang dorong Anda. Bagaimana Pak Kalau Bonatua? kita lihat Boleh dong, bangga dong. menurut Harold G. Laswell, politics is who get what, when, and how. Semua kita berpolitik. Saya juga berpolitik. Tapi kan politik nggak harus di partai. Oke. Politik nggak harus di baju Pak Bestari. Gajah, Bos. Lah, Aduh, saya juga gajah, bisa nggak punya berpolitik ijazah. dong. Saya bisa berpolitik. Punya lah. Apalagi relawan. Emangnya ada Rekeningnya partainya kan bersih enggak? ini. Setuju. Makanya saya Gajah bilang, rekeningnya bersih. Oke, gantian Pak Bonatua dulu. Bang, nanti dulu. tidak Silakan. Pak salah kalau ada politik. Cuman pertanyaannya jangan politik itu digiring seakan-akan ada PDIP, ada Demokrat. Oke. Karena PSI sudah pasti, karena Ya. beliau ininya. Cuman jangan jadi Junjungannya ini dibuat jadi lebar kemana-mana. Padahal nih saya juga berpolitik secara pribadi, nggak salah kan? Saya belum ada transferan. Saya ini, Sudah. ini jangan-jangan ini. Oke, Abang. Suryo ini mau ngajak saya makan habis ini. Ada juga. Oke. Aduh. Tujuan Anda apa kalau begitu sebagai peneliti? Saya melihat ada permasalahan. Saya kan ini Gaduh aja. bicara publik, dokter Oke. bicara publik. Jadi seorang dokter itu harus menyelesaikan masalah di publik. Saya lihat nih masalah sudah memecah bangsa. Oke. Siapa yang mecah? Orang nggak punya. Permasalahan ini, permasalahan. oke. Jadi di situ termotivasi saya untuk mencari solusinya. Oke. Semoga dengan membuat penelitian Mas Suryo paling terdekat penelitian saya, makanya saya berpihak ke beliau karena hipotesis saya. Oke. Hipotesis saya adalah antitesis beliau. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bonatua, terima kasih juga Mas Suryo, terima kasih Bang Bestari, terima kasih juga Mas Faisal sudah bergabung bersama kami di Indonesia Kita. Bicara